kita sambut Bang Andi M. Noya. Kita muda. Kita muda. Kita muda. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini kedua kalinya saya berada di Universitas BINUS. Dan kita berikan aplaus untuk BINUS yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa untuk acara Kick Andy Goes to Campus. Jadi teman-teman, kita baru-baru ini dikejutkan ya dengan adanya seorang selebgram yang bunuh diri. Bunuh dirinya tidak biasa karena bunuh dirinya dilakukan secara live. Jadi banyak orang menonton proses dari selebgram perempuan berusia 31 tahun yang mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamar mandi dan disaksikan oleh semua yang hari itu menyaksikan media sosialnya. Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi teman-teman di berbagai belahan dunia. Kita lihat anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan begitu mudahnya, tanda kutip ya, begitu mudahnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang bilang bahwa banyak sekali anak muda yang sekarang mengalami depresi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang hadir di sini saat ini mengalami depresi. Tapi ini fenomena yang harus dianggap serius. Banyak orang melihat alasan dari anak-anak muda yang bunuh diri itu dianggap sepele. Tidak naik kelas, dimarahin orang tua, yang paling banyak ini karena putus cinta. Alah cemen. Tapi buat kita mungkin, karena punya daya tahan yang lebih, kita menganggap itu remeh-temeh. Ada sahabat-sahabat kalian yang mungkin curhat, kalian malah gitu aja loh. Gitu aja, tahu-tahu besok kita kaget, sahabat kita sudah mengakhiri hidupnya. Jadi jangan anggap remeh. Orang boleh menertawakan alasan-alasan kecil yang membuat seseorang depresi. Nah hari ini saya ingin mengangkat topik itu lagi untuk mengingatkan kita semua. Apakah hidupmu itu berarti? Apakah hanya, tanda kutip ya, oleh satu sebab kalian harus mengakhiri hidup? Tidak semua, sekali lagi orang punya daya tahan yang sama ya, yang kuat. Tapi hidup ini terlalu berarti teman-teman untuk diakhiri. Aku selalu ingatkan kepada siapapun juga, ingat hidup itu cuma satu kali. Karena itu hidupmu harus berarti. Nah itulah tema kita atau topik kita hari ini teman-teman. Ada tamu-tamu istimewa yang akan bercerita, memberikan pandangan pendapat. Dan nanti ada di antara teman kalian yang juga bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, setuju? Kita belajar sama-sama ya. Mari kita sambut Poppy Amalia. Mbak Poppy, terima kasih sudah hadir. Mau sapa teman-teman boleh? Hai semuanya, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Mbak Poppy boleh di sini dulu aja sebelum duduk. Saya ingin Mbak Poppy bercerita karena kenapa saya ajak Mbak Poppy untuk bercerita dan menjadi tamu di acara ini karena saya pernah mendengar satu statement yang menurut saya mengagetkan. Mbak Poppy bilang bahwa di Indonesia ini sudah ada darurat kesehatan mental. Jadi cerita sedikit ke teman-teman apa yang dimaksud dengan darurat kesehatan mental. Jadi darurat kesehatan mental itu kenapa? Karena hasil dari survei, kemudian juga penelitian riset yang dilakukan oleh beberapa universitas negeri maupun juga internasional terhadap keadaan Indonesia, serta dari Kementerian Kesehatan itu menyatakan bahwa dari 10 orang di Indonesia, 1 mengalami gangguan mental. 1, 2, 3. Jangan. Contoh. Kasihan nanti jatuhnya ke sini.
Contohnya seperti itu, Iya, contoh ya. 1 dari 10 Dari 10. mengalami gangguan. Gangguan mental. Itu tahun 2018 memang riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi mereka melakukan riset itu setiap 5 tahun sekali. Kemudian dari hasil survei juga ditemukan lagi hasilnya bahwa dari rata-rata yang mengalami gangguan mental, tahu nggak? Itu kebanyakan perempuan atau laki-laki. Siapa yang bilang lebih rentan terhadap kesehatan mental perempuan? Angkat tangan. Ih, dikit loh. Ih, sedikit. Iya kan? Laki-laki. Oh. Ya kan? Jadi hasilnya apa hasilnya? Saya juga ingin tahu. Saya juga ingin tahu. Berarti masih ngeblank ya informasi. Nah itu disebut dengan kesehatan mental yang krisis kita nggak paham banget mengenai hal tersebut. Jadi berdasarkan dari hasil survei dinyatakan bahwa perempuan yang lebih tinggi mengalami masalah gangguan mental ketimbang laki-laki. Mohon maaf ya, cewek-cewek. Nah, itu jawabannya ya. Dan yang paling tinggi hasil datanya itu adalah mengalami depresi, barulah kecemasan. Pertanyaannya, kenapa laki-laki bisa lebih mengelola emosinya ketimbang perempuan? Padahal kan biasanya kan kalian suka marahin cowok kan? Iya gak sih? Marahin pacar lah gitu kan. Pokoknya lebih dominan cewek. Cewek gak pernah salah, bener gak? Nah itu ada jargon. Tapi ternyata cowok itu kayak mengabaikan masalah yang ada di dirinya. Itu sih nggak punya perasaan itu. Jadi karena dia nggak main hard feeling, nggak melibatkan hal tersebut, akhirnya mereka itu jadi bisa mengelola. Mungkin asumsinya begitu, gitu kan? Atau juga karena ada pilihan-pilihan lain. Kalau perempuan itu lebih ekspresif, jadi kalau marah meledak dan lain-lain itu bisa dikeluarkan. Gitu kan. Tapi ada faktor lain yang mengakibatkan perempuan itu tidak bisa mengelola hal tersebut. Tambah lagi dengan PMS, tambah lagi dengan faktor-faktor lainnya. Kemudian dari hasil survei juga dinyatakan bahwa dari rangkaian Gen Z, millennials, itu yang dan generasi X, hasilnya yang paling tinggi tahu siapa? Hasilnya adalah Gen Z yang paling tinggi. Yang mengalami hal tersebut gitu loh. Nah dari data tersebut bisa dilihat lagi, dikaji lagi. Kenapa ya generasi Z yang peduli nih adik-adik di sini yang peduli terhadap kesehatan mental. Tapi kok pada saat survei itu kok paling tinggi. Persoalannya itu. Nah inilah yang perlu kita bahas dan diskusikan lebih lanjut hari ini. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Popi. Silakan duduk Mbak Popi. Terima kasih. Mbak Popi ringkas dulu supaya Ya. teman-teman di sini tahu Mbak Popi ini siapa sebenarnya sih. Kok nakut-nakutin kami di sini. Data-data langsung nakut-nakutin dengan data ya. Jadi latar belakang saya psikolog, selain psikolog juga saya motivator. Kemudian saya juga ngedalamin micro expression. Micro expression membaca ekspresi wajah dalam hitungan 0,4 detik. Saya bisa tahu apa yang di pikiran kalian walaupun kalian gak ngomong. Coba kita tes. Nah ini, sini. Kamu, ya hijau. Atau dua-dua. Ini Naik. beneran mau dia. Ayo, siapa naik dapat hadiah dari aku. Namanya siapa? Hai, nama siapa? Hai, aku Nabila. Nabila? Aku Iren. Iren, oke. Apa yang ingin Bang Andi ketahui dari mereka? Pertama tentang apakah mereka ini wanita-wanita yang penuh kasih terhadap pria-pria kesayangannya. Astaga. Oke. Soalnya di sini sekarang anak-anak muda terlalu banyak dusta. Coba, Oke, mereka Nabila. ini penyayang, pengasih atau gimana? Nabila, kamu orangnya pengasih nggak? Enggak sih. Enggak. Lihat, Dia udah takut duluan. pada saat dia ngomong enggak, tangannya dilipat ke belakang. Artinya? Pengendalian diri. Jadi sebenarnya dia punya kasih itu, cuman dia takut terjebak. Dia takut terjebak. Kalau hitungan detik tadi belakangnya tangannya begini. Jadi sebenarnya dia punya, cuman dia nggak cover bahwa dia terlihat tough. Dia terlihat kuat. Padahal sebenarnya dia adalah hati yang lembut banget. Tunggu dulu, kenapa yang ini langsung di depan nggak berani begini lah. Dia gini, sakit perut ya?
Ini namanya defensif. Ih bentar lagi saya nih. Gitu loh. Kayak oke bentar lagi aku. Nah berikutnya Iren. Berikutnya apa yang kita ingin tahu? Biasanya apa yang ingin diketahui oleh anak-anak muda terhadap anak muda lainnya? Iren, fakultas apa? Sistem informasi. Sistem informasi. Kamu suka nggak dengan bidang itu? Oh, ada 50% keraguan di situ. Banyak tugas? Lumayan. Lumayan, berarti karena tugas. Pak dosen ada di sini. Dosennya udah kabur. Jadi Iren ini justru adalah perempuan yang tough ya. Tough dia menghadapi semua, cuman ditahan. Jadi cenderung tertutup, enggak ngungkapin apa yang dirasakan gitu loh. Jadi itu yang mengakibatkan mulutnya dimingkemin pada saat saya bicara itu menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan itu benar. Jadi kalau ada orang ngomong tiba-tiba dimingkemin atau tutup mulut seperti ini menggambarkan sebuah informasi yang akurat gitu loh. Nah Iren ini orangnya serius banget gitu loh. Jadi semua tugas dan cenderung sempurna. Jadi segala sesuatu itu cenderung sempurna. Makanya ia memberikan yang terbaik. Ingin disampaikan sesuatu, mulut kamu ingin ngomong sesuatu. Bener. Ya benar. Oke, ini hanya simulasi ya. Ya. Pasti ada hal-hal lain yang harus ditanyakan, dikorek Ya. atau ditanya. Oke, terima kasih untuk Terima keberaniannya. kasih. Tolong dikasih hadiah buku dari saya. Makasih. Iya, makasih. Thank you, pemberani sekali. Iya, Thank you. baik. Anak yang punya persoalan dengan ayah, kakinya kurang kuat dalam menapak.